yang jauh sebelum Kristen itu ada. Demikian, sebentar, silakan. Oke. Turun waktu habis. Baik, sebelum dilanjut Pak Deklin bisa melanjutkan mengganti posisi Pak Breming tadi. Kalau dari Kristen. Oh, sepertinya jauh dari perangkat. Naikkan lagi Pak Amir. Mohon maaf tadi Bang Zuma, saya lupa mute. Naik ini tadi sudah naik, tapi sudah naik turun lagi. Iya, nggak apa-apa deh. Oke. Tadi gue pikir suaranya Bu Uti loh. Makasih Bang Zuma pujiannya. Oke, ini Dejin. Punyamu nggak buka mic-nya. Iya loh. Kok kayak gitu? Mic-nya ke mute itu, tapi bunyi. Nggak abang, nggak adik, aku sama aja jahatnya aku sama yang hobi. Oke, Dejin 87 bisa dibuka. Bukan, maksudnya buka mic ya. Silakan dibuka mic-nya Dejin. Anda Muslim atau Kristen mau berpartisipasi dalam diskusi ini? Karena kalau tidak terpaksa salah satu Kores harus ini dulu biar Pak El Pakam dengan Bang Zuma berarti biar tidak. Oke. Biar fair maksudnya. Atau teman-teman Kristen yang ingin ikut berpartisipasi bonyok ke atas silakan, nggak apa-apa, naik, ikhlasin aja diri kalian, pikul salib kalian ya. Oh Dejin belum apa-apa, aduh parah nih, aduh. Udah silakan Pak El Pakam dengan Bang Zuma aja, solo karir aja Pak El Pakam. Oke. Monggo. Ya. Nih, waktunya Pak Alif. Aman, Alif. ngomong dulu Pak. Aman, Oke. waktu aman. Sudah di riset atau belum? Ya, silakan Pak El Pakam. Amir coba dicek-cek terus ya, kalau ada Oten di bawah dijambak aja nih ke atas. Ya, jelas. Itu ada Maliki tuh Pak Amir, ada Maliki di bawah tuh. Naikin aja. Maliki, aku janji nggak ngomong-ngomong loh, naik aja. Aku diam aja, swear, serius. Diam aja aku beneran. Naik aja, naik. Kalau dia mau habisi Trinitas tuh. Kalau aku ngomong dia nggak mau naik. Ya Pak Amir siap-siap aja ya naikin Oten-Oten di bawah. Dan silakan dilanjut Pak El Pakam dengan Bang Zuma. Oh ini, si Pak Mas Bro mau naik, bantu. Itu si Cita, silakan Cita. Kores bisa langsung maju juga kalau ada Cita. Silakan naikin. Oh bukan Cita. Aduh, Bro Admin. Pak Admin sih. Mana profilnya Yesus lagi, aduh, berani. Oke, baiklah. Maju ya, Bro Admin ya. Silakan siapa lagi Pak El Pakam, langsung dimulai saja. Dimulai dari sekarang, Oke, silakan. terima kasih. Saya akan menanggapi Kores tentang Keluaran 28 ayat 17. Saya nggak tahu bagaimana Pak Kores ini membaca, padahal itu di situ pakaian untuk imam. Kenapa harus batu? Itu adalah suatu liturgi kegiatan, bukan dijadikan pajangan lalu dicium. Itu harus dibedakan dong Pak Kores. Ya mohon maaf ya, jangan seperti itu caranya berdiskusi, nggak enak lah. Kemudian begini, batu penjuru, saya sudah katakan batu penjuru yang Bapak masukkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 itu alegoris, bukan literal. Sehingga banyak orang yang menganggap, oh karena Kristen menyembah batu, aku ambil aja batu, lalu aku sujud di hadapannya, aku muliakan dia, dan dia akan menjadi menghapuskan dosa aku. Nggak seperti itu Pak Kores pemahamannya. Makanya kita ini harus cerdas ketika mendapat sebuah informasi, pahami dulu, ya kan, maknai dulu, sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat ya. Tentang nama Yohanes. Jadi sudah saya katakan ya, cara penulisan para penulis itu kalau dia menggunakan bahasa ini tentu ada ya korespondensi linguistiknya, pergeseran dialeknya. Nama Yahudi Yohanes ini sebenarnya Yohana, itu semua orang pasti sudah tahu. Tetapi dituliskan dalam bahasa Yunani menjadi Yohanes. Gitu. Ini sebenarnya nggak perlu dibahas ini karena masalah gaya bahasa penulis saja. Lalu jangan gara-gara karena pergeseran nama itu lalu kita katakan dia sebagai orang yang sudah berbeda. Ya itu ya. Menadahkan tangan. Saya setiap saat berdoa senantiasa menadahkan tangan. Ya. Saya senantiasa begitu karena itu tertulis dalam Bible saya, kitab suci saya. Nanti Pak Kores coba tunjukkan. Saya sering melihat umat muslim berdoa menadahkan tangan. Kira-kira itu tertulis di mana? Adakah dalam Al-Quran diperintahkan seperti itu? Kitab sucinya, ya maksud saya kitab suci umat muslim adakah dituliskan seperti itu? Atau jangan-jangan mereka itu mencontoh ini dalam dalam apa ini tadi ya? Dalam 1 Timotius 2 ayat 8 itu tadi. Di-mute dulu Bu Sofia. Ya, kemudian Sayo rasa gimana? Tolong Pak Amir di-mute dulu. Ya, inkarnasi, coba dengar ya.
Inkarnasi yang dilakukan pagan itu mitos, Pak Juma. Jadi bedakan antara mitos yang dilakukan mereka dengan fakta yang dilakukan Yesus. Mengapa Yesus melakukan fakta? Supaya mitos-mitos itu terhapus dan mereka tidak lagi mengatakan bahwa ada dewa-dewa yang bisa inkarnasi. Emang siapa yang bisa inkarnasi selain Yesus? Nggak ada. Oleh karena itu kita memahami sesuatu kalimat itu harus jelas. Mitos, mengapa Yesus turun ke dunia inkarnasi agar mitos-mitos yang dilakukan para pagan itu tidak lagi dilakukan. Tetapi memang mungkin masih banyak yang melakukan itu terlepas daripada itu. Kemudian saya tadi sudah bertanya kepada Pak Juma tadi. Dia mengatakan bahwa Kristen mengajarkan pengorbanan manusia. Di mana tertulis gitu loh. Kalau saya baca dalam Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Jadi antara korban dan kurban itu harus kita perhatikan. Korban itu apa? Karena pemberontakan manusia terhadap dia. Kurban itu adalah sosok yang dipersembahkan. Jadi tolonglah, saya rasa Pak Juma kan ngerti lah mana perkataan korban dengan kurban. Korban itu bisa korban lalu lintas, korban pelaksanaan seksual, ya kan? Korban pelecehan. Tapi namanya kurban itu apa? Ya ini harus mendalam sebenarnya, harus saya sampaikan kepada Pak Juma. Karena begini, saya rasa mungkin banyak ya orang-orang yang bisa membaca tapi mungkin tidak paham dia maknanya. Oleh karena itu saya harap ketika ingin menjelaskan ayat-ayat yang terdapat di dalam Bible, tanya dulu orang Kristen, ini maksudnya apa? Jangan Bapak simpulkan, kalau Bapak simpulkan akhirnya seperti ini. Jangan salah memahami bahwa Yesus dikatakan korban. Ya saya rasa seperti itu Pak Juma, apalagi laku bagi orang Roma ya. Ternyata Kristen bukan hanya bagi orang Roma Pak, sampai ke Eropa dan ke seluruh penjuru dunia. Jadi klaim Pak Juma mengatakan hanya laku bagi orang Roma ini sangat-sangat belum tepat ya, sangat-sangat belum tepat. Tetapi Kristen telah berlaku. Oke, waktunya habis Pak El Pakam ya. Sekarang bergantian kepada doa kepada Yesus. Silakan. 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, urus dulu anak. Saya nyimak dulu. Oh, nyimak Saya dulu. baru. Kalau gitu langsung ke Bang Zuma aja ya. 4 menit Bang Zuma. Silakan tanggapi El Pakam bikin Dia pindah Kores deh. Oh, Kores. Yang Bukan ditanggapi Kores. lebih banyak tadi tidak. Bukan. Siap. 4 menit dimulai dari sekarang. Oke, aku jawab dulu aja yang Islam ya. Di mana menengadahkan tangan itu tersirat dalam hadis Nabi di kitab Imam Muslim. Nah ini ya. Lalu Nabi menyebutkan cerita seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan panjang sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ditambah lagi dalam kitab Abu Dawud, kitab At-Tirmizi yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami 2070. Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah. Ia malu jika seorang lelaki mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadanya, lalu ia mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa. Tuh ini mengangkat kedua tangannya. Lalu mengangkat kedua tangan tuh kayak gimana? Nah ini di sini ada nih di dalam hadisnya Ibnu Abbas. Nah, di sini dikatakan mengangkat kedua tangan itu tidak seperti pagan Yunani, tapi di sini mengangkat kedua tangan itu istilahnya al-mas'alah. Al-mas'alah adalah dengan mengangkat kedua tangan sebatas pundak atau sekitar itu, gitu loh. Itulah yang disebut menengadahkan tangan atau dalam istilah Islamnya al-mas'alah gitu. Dan itu adalah salah satu bentuk-bentuk kami dalam berdoa. Nanti ada 2 lagi, ada al-istighfar yang 1 jari menunjuk dan ada al-ibtihal yang dimana menengadahkan kedua tanganmu bersamaan kayak gitu-gitu loh bre. Itulah Islam, simple jawabnya enak. Nah sekarang tadi ada sebuah pelencengan data oleh siapa namanya Ginting gitu yang soal keluaran 28:15-17 kita lihat di sini. Ini memang bajunya Imam Lewi gitu, nggak ada yang dibantah. Di dalam baju Imam Lewi, kenapa yang bagian ininya nggak dibahas? Permata tatahan, 4 jajar permata gitu. Nah ini kan batu semua ini. Fungsinya apa nih batu ini gitu? Kenapa yang bagian ininya nggak dibahas? Zefachim 88b nomor 7. Kenapa nggak dibahas ini tadi tuh gitu loh? Ini dari Yahudi loh. Apa yang Yahudi bilang? The effort of the high priest atones for idol worship.
Meaning apa? Meaningnya di sini, meaning when there is no effort, the sin of teraphim, idol worship is found gitu. Ketika nggak ada effort, maka dosa teraphim atau dosa penyembahan berhala itu ditemukan. Jadi harus ada effort supaya menebus dosa penyembahan berhala. Ini Yahudi yang ngomong gitu. Nah, kalau kita mencium, itu medianya mencium gitu. Nah, kalau Yahudi dipakai oleh imam, medianya itu dipakai gitu. Terus apa yang membedakan? Kayak gitu. Yang harus dibantah adalah ketika batu secara alegoris itu disalibkan, kok bisa batu tersebut menebus dosa? Kan itu yang harusnya dibahas, harusnya dijelaskan gitu loh. Kalau dibilang alegori doang, sebanyak-banyaknya material-material lain yang bisa digunakan untuk alegori, kenapa batu yang dipilih? Ayo dijawab, kan gitu. Gitu loh, itu yang harus dijawab gitu. Kenapa dari sekian banyak batu, sekian banyak alegori, malah batu yang dipilih untuk dibantah, untuk disembah. Lalu berikutnya soal batu penjuru udah, menengadahkan tangan udah, sama gini juga. Semua daerah memang nyampe di apa namanya Kristen masuk ke sana. Kenapa? Karena mereka dulunya pagan, sehingga tidak susah untuk mereka masuk ke dalam kekristenan. Berbeda dengan negara-negara yang sudah diisi oleh Islam lebih dulu. Nggak ada yang Kristen bisa tembus. Nggak usah Islam deh, Yahudi di Palestina gitu. Itu Kristen nggak tembus itu. Akan selalu menjadi minoritas dan selamanya minoritas. Itu sudah. Thank you. Oke, sekarang waktunya Pak El Pakam lagi ya. Doa kepada Yesus. Kurios, ada yang mau disampaikan? Oh, tanggapi El Pakam. Lanjut. Pak Nid. Nanti langsung saja ya, karena saya mau mandi dulu. Oke, makasih. Terima kasih, moderator. Alegoris, ini harus saya jelaskan Pak ya. Di dalam Bible itu bukan semuanya alegoris dan bukan semuanya literal. Ada yang dipahami secara alegoris, penafsiran dan sebagainya. Makanya ada sebuah kitab yang namanya Bible Commentary, ya, perhatikan. Kemudian begini, tentang menebus dosa, nanti saya tuntut ya, Pak Kores, di mana tertulis bahwa Yesus menebus dosa, kalimatnya itu seperti itu. Agar kita bisa membedakan mana yang ditebus Yesus, dosanya atau manusianya, supaya nanti kita paham. Akhirnya kita menggunakan kata-kata yang tepat, jangan kata-kata yang salah lalu dianggap sebuah kebenaran gitu ya. Kemudian begini, kitab suci, saya tadi mengatakan bahwa apa yang terdapat, apa yang saya lakukan selama ini berdoa sampai tidak melewati di bahu menadahkan. Bentar, riset dulu. Bukan ginting ini, seharusnya gurunda dulu ini. Enggak, tadi kan satu-satu. Iya, Enggak kan ini udah ada bro admin, admin. Nanti selesai ini baru Biar deh, nggak apa-apa. Baru kita mainkan lagi, gitu, oke? Iya. Kalau bisa dinaikkan lagi teman Kristen yang lain. Ya udah Bang Juma, udah. Nanti selesai ini baru kita dua-dua lagi sesinya, oke? Tadi kan saya bilang bahwa ketika saya berdoa menadahkan tangan itu terdapat di dalam kitab suci saya. Tetapi Pak Kores yang mengatakan itu terdapat dalam hadis, ya nggak apa-apa. Berarti kan itu terdapat dalam hadis, tidak terdapat. Atau mungkin memang hadis itu juga sebuah kitab suci. Oke, kita terima, ya kan? Kemudian mata tatahan, ya kan? Permata tatahan itu kan tidak ditempatkan pada satu tempat lalu dikerubungi banyak orang. Tentu jelas berbeda dong. Antara seperti yang batu Hajar Aswad yang kita maksudkan tadi. Kalau Hajar Aswad itu kan ditempatkan pada satu sudut, lalu semua orang berduyun-duyun ke sana. Kalau batu tatahan itu ya sebagai aksesoris saja, sebagai lambang untuk menentukan bahwa dia itu imam, loh jabatannya begini-begini, tapi tidak dikerubuti orang lalu kepadanya dia mencium untuk mendapatkan penghapusan dosa. Jadi jelas beda dong. Saya rasa sangat clear ya penjelasan saya ini. Jadi jangan disama-samakan ya toh, bahwa batu yang ini adalah maksudnya seperti batu yang ini. Beda, sangat beda Pak. Ya kan beda. Batu yang Bapak maksudkan tadi yang ada di batu efod itu sebagai aksesoris untuk melambangkan siapa dia, jabatannya apa, tugasnya apa, berapa biji harus di situ. Tetapi kalau Hajar Aswad kan ditempatkan pada satu tempat. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan ya kan bahwa batu itu bisa menghapuskan dosa orang-orang yang mencium atau menyentuhnya. Tetapi oke lah, nggak sampai ke sana kita. Cuma saya ingin menjelaskan perbedaan antara batu yang Bapak maksud dengan Hajar Aswad itu sangat berbeda ya. Oleh karena itu nanti kita ke depannya supaya apa ya. Kemudian apa tadi ya, saya rasa cukuplah itu kira-kira ya yang saya sampaikan bahwa tentang alegoris tadi ya.
Alegoris itu tidak semuanya, di dalam Bible itu ada alegoris. Ada hal-hal tertentu yang dialegoriskan untuk membuat suatu bayangan, gambaran di dalam sebuah benak pikiran sehingga terbentuk suatu keyakinan. Yang keyakinan itu nanti terbentuk atau menjadi sebuah iman, gitu ya kan? Dibaca, oke, nah, saya rasa itulah, walaupun ada waktunya kita set aja karena sudah ada teman saya di sini supaya nanti kita kembali kepada 2/2. Makasih. Ya udah itu. Sekarang bro admin aja, bro admin. Iya, aku baru nyambung soal batu. Nah, nggak apa-apa, bagian situ aja kan. Nah, titip. Oke. Aku titip satu ayat aja di 1 Petrus pasal 2 ayat 4 yang dimaksud batu dan penjuru ini Al-Masih. Atau Yesus bunyinya begini, saya pakai versi lebar ya. Al-Masih adalah batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia tetapi dibeli Allah dan berharga di hadiratnya. Itu soal batu menurut Alkitab Yesus batu penjuru. Cukup? Masih lanjut? Pak Amin, ada 4 menit loh, waktu Bapak 4 menit untuk menanggapi, menjelaskan atau menyampaikan. Cukup dia bilang, ya udah nggak apa-apa. Oh iya, Cukup udah nggak. biar nyambung lagi. Ya udah. Itu aku Guruna, aku lagi aja ya Guruna ya. Udah gini, kita riset dari awal ya, berarti 2/2 Ya. Iya. Sip. Iya, Ini aku silakan, dikit ya, aja silakan. Guruna. Sip, thank you Gurunda. Nah itu lihat itu Ginting itu dengerin itu bro admin gitu. Yesus tuh batu penjuru. Itu 1 Petrus 2 nomor 4 brother admin itu gua benerin gitu, gua koreksi gitu karena Kisah Para Apostol 4 nomor 11 dan 1 Petrus 2 nomor 4 itu aku yang bawa pertama kali itu. Yesus itu batu-batu juga ternyata dan bisa menebus dosa kan gitu. Yang parahnya batu Yesus ini dituhankan gitu. Nah, sama ini ya, kemudian Ginting mau dikerubutin kek, mau diapain kek, nanti kita ke sana. Ini Gintingnya dari tadi bohong terus kerjaannya. Dibilang tidak digunakan untuk penebusan dosa. Itu kata Kristen itu, kata Kristen. Ini loh kata Yahudi dari Zefachim 88b. Ini loh dilihat loh. Ini loh. Bisa Inggris gak sih? Bisa bahasa Inggris gak? Zefachim 88b nomor 7 gak bisa ya? Oh ya udah. Ini gue pakai sini ya, gue copy ini. Ya segini aja gue copy lah, yang pentingnya aja. Ini gue copy segini, terus kita terjemahkan ya. Hadis ID di ban loh, nggak ngerti kenapa. Aduh kenapa ya di ban? Nggak bisa dipakai lagi hadis ID. Nah kita paste, nah di sini. Ini ya, efod ya. Efod imam besar menebus penyembahan berhala seperti yang dinyatakan dan tanpa efod atau terafim. Hosea 3 nomor 4. Artinya bila tidak ada efod ditemukan dosa terafim, yaitu penyembahan berhala. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi ada menebus dosanya. Itulah kenapa gua bawakan batu tersebut. Ada menebus dosanya. Cuman Islam dan Yahudi sama. Ini batu media penebus dosa, medianya tidak disembah. Kekristenan media penebus dosanya disembah. Siapa medianya? Ya itu ya, dagingnya Yesus Yunani itu yang disembah. Gimana sih? Ini data lo dari tadi menghindarmu 2 kali. Gue lihat lu menghindari data gue. Kenapa sih data gue terlalu menyakitkan gitu? Jadi intinya gini, mau dikerubutin kek, mau disalibkan kek, mau di bisa menebus dosa. Yang membedakan medianya disembah oleh Kristen, sedangkan Yahudi dan Islam slow bae itu medianya gak disembah kayak gitu. Thank you, silahkan Gurunda yang kami hormati. Ya lanjut Gurunda. Oke, baik. Saya simpulkan aja ya, sederhananya gini ya, bahwasanya agama yang datang kepada Bani Israel, ajaran yang datang kepada Bani Israel, itu persembahannya kurban. Kurbannya itu adalah hewan, binatang. Kristen persembahannya adalah manusia. Kenapa kalau Anda mengatakan, mana dalilnya kami mempersembahkan? Memang tidak Anda persembahkan, tapi Anda imani. Yang mempersembahkan itu
adalah Yesus itu sendiri menurut tuduhan saudara. Tapi faktanya yang mempersembahkan itu adalah Adik, mau simpang HP tuh. yang kemudian dituhankan nantinya. Efesus 5 nomor 2 itu jelas sekali tuh. Dari tadi temuin HP mulai sore. Dalam bahasa Yunani-nya sebagai kurban di sana itu sebenarnya kata tusia. Yang Tusia mana bukan kurban mulai sebenarnya. itu? Kurban harusnya thima dalam bahasa Yunani, ya atau dikatakan sebagai korban atau persembahan. Nah, sedangkan yang melakukan Kristen menjadi agama, mereka prosesi ibadahnya mempersembahkan Romawi dan Yunani lah yang pertama kali menerima agama Kristen itu sebagai agama yang mempersembahkan manusia untuk menebus dosa mereka. Anda boleh mengatakan kami tidak mempersembahkan, mau apapun yang Anda katakan, faktanya demikian. Ya, andai saja orang-orang Kristen hadir pada masa Yesus disalibkan, apa yang mereka lakukan orang Kristen? Membela Yesus agar tidak disalib?